Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Proses gambaran umum sebuah komputer yaitu di mana data berupa teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari peranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang dipresentasikan melalui peranti keluaran. Pada subbab A ini akan terbagi menjadi dua topik, yaitu sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Mari kita lanjutkan ke topik pertama. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut ini. Pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna, atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak, dan perangkat lunak adalah pikiran. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini adalah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Ketiga, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Nah, semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Hal ini dikarenakan software tercipta untuk menuliskan fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Hardware saja ibarat tubuh manusia tanpa jiwa. Topik kedua, jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut ini. Pertama, microkomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan microprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal, single board circuit atau SBC, yang berukuran kecil. Misalnya yang populer adalah Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi, sering disingkat Raspi, ialah SBC yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba,
Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Ditujukan untuk membuat proyek interaktif. Papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang mengaktifasi motor, menyalakan LED, atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah. Karena kemudahan dan harganya yang murah, Arduino dapat ditemui mulai dari papan 8-bit sederhana hingga produk untuk aplikasi IoT, perangkat yang dapat dikenakan, percetakan 3D, dan embedded system. Kedua, komputer personal, PC atau personal computer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC, dirancang untuk ditaruh di meja, atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa alias laptop. Ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar juga. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Keenam, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops, floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Sebagai catatan, selain komputer yang disebutkan sebelumnya, beberapa gawai atau gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Contohnya, telepon pintar alias smartphone dan tablet yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi asisten pribadi. Teman-teman, sekian materi pada subbab A tentang komputer dan komponen penyusunnya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya ya.